Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan Simon TO yang ketiga atau simulasi mini online tryout 3 tentang SKB kesehatan khususnya kesehatan umum. Soal yang pertama, jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan: A. Vasektomi, B. Ortodonsi, C. Imunisasi rutin, D. Screening riwayat kesehatan, E. Rehabilitasi medis. Jawabannya adalah B. Ortodonsi atau perawatan gigi menggunakan kawat gigi. Soal selanjutnya, serangkaian kegiatan guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Disebut A. Kesehatan kimia, B. Kesehatan biologis, C. Kesehatan lingkungan, D. Kesehatan jasmani, E. Kesehatan fisik. Jawabannya adalah C. Kesehatan lingkungan. Lanjut, stop buang air besar sembarangan merupakan pilar dari A. PHBS, B. Cerdik, C. Patuh, D. PISPK, E. STBM. Jawabannya adalah E. STBM. STBM merupakan singkatan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Terdapat 5 pilar. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. 4. Pengamanan sampah rumah tangga. 5. Pengamanan limbah cair rumah tangga. Lanjut, dalam tarif inasi biji, biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, baik operasional maupun investasi, yang didapatkan dari rumah sakit terpilih yang menjadi representasi rumah sakit disebut A. Data coding, B. Hospital based rate, C. Data costing, D. Data ICD-10, E. Grouping. Jawabannya adalah C. Data costing. Peraturan yang mengatur tentang pedoman Indonesian Cash Based Group atau INASI-BIJI dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016. Soal selanjutnya, salah satu cara pemerintah dalam menangani stunting adalah dengan ASI eksklusif selama 6 bulan, merupakan program A. PISPK, B. Gentas, C. Genre, D. BPJS, E. Germas. Jawabannya adalah A. PISPK. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan penularan penyakit COVID-19 kecuali A. Droplets, B. Makanan panas, C. Berjabat tangan, D. Menyentuh benda, E. Tetesan cairan batuk. Jawabannya adalah B. Makanan panas. Oke teman-teman, kita bahas sedikit ya bagaimana cara penularan dari COVID-19 ini. Yang pertama itulah droplet, ditularkan melalui percikan ketika orang batuk atau berbicara dengan yang penderita COVID-19. Kemudian yang kedua, kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, dan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona ini dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Nah, ini terakhir itu virus corona tidak menular melalui udara ya teman-teman. Jadi demikianlah cara penularan dari COVID-19. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat. Maka peran petugas kesehatan dalam memberdayakan masyarakat diantaranya adalah A. Mengorganisasikan kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan sosial. B. Membina persatuan antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan saat berada dalam instansi kesehatan. C. Menumbuhkan suasana yang kondusif dalam masyarakat dengan menggandeng para tokoh masyarakat baik formal maupun informal. D. Membina suasana kerja yang harmonis dalam lingkungan kesehatan sehingga masyarakat dapat meniru kerjasama yang sinergis dalam bidang kesehatan. E. Memfasilitasi dan melakukan pengorganisasian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program pemberdayaan masyarakat. Jawabannya adalah B. Membina persatuan antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan saat berada dalam instansi kesehatan. Kita bahas sedikit ya teman-teman, apa itu pemberdayaan masyarakat.
yaitu merupakan sasaran utama dalam promosi kesehatan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan status kesehatannya menjadi lebih baik dengan menggunakan prinsip pemberdayaan, di mana petugas kesehatan berperan untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuannya untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatannya. Lanjut, sistem pelayanan kesehatan berupa pelayanan dasar umumnya dilaksanakan di A. Puskesmas, B. Polindes, C. Rumah sakit tipe B, D. Posbindu, E. Bidan swasta. Jawabannya adalah A. Puskesmas. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia ini meliputi dua. Yang pertama, pelayanan kesehatan dasar umumnya pelaksanaannya dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu atau pustu, puskesmas keliling, dan klinik di wilayah kerjanya. Yang kedua, pelayanan kesehatan rujukan, misalnya di rumah sakit, baik itu tipe A, B, C, maupun D. Soal yang terakhir, jumlah kejadian atau penyakit dalam kurun kasus baru pada kelompok penduduk tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu disebut A. Insidensi, B. Prevalensi, C. Proporsi, D. Rate, E. Rasio. Jawabannya adalah A. Insidensi. Oke, kita bahas sedikit per poin. Kita ingat kembali kuliah tentang epidemiologi. Di sini sudah saya rangkum. Yang pertama ada rate. Rate ini merupakan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk, di mana peristiwa itu berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Jadi besarnya peristiwa terhadap jumlah keseluruhan penduduk. Yang kedua rasio. Rasio ini merupakan perbandingan dari dua nilai kuantitatif. Misalnya rasio A per B. Contoh, dalam satu KLB penyakit tipes jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan adalah 15 orang, maka penderita laki-laki per perempuan adalah 30/15, yaitu 2:1. Yang ketiga proporsi. Contohnya, proporsi kematian karena DHF adalah jumlah yang mati karena DHF dibagi dengan jumlah seluruh kematian. Selanjutnya, insidensi adalah jumlah kejadian atau penyakit dalam kurun kasus baru pada kelompok penduduk tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan prevalensi ada dua jenisnya. Yang pertama, point prevalence, yaitu jumlah seluruh penderita dalam kurun lama ditambah baru yang ada pada suatu saat tertentu. Sedangkan periode prevalence, yaitu jumlah seluruh penderita dalam kurun lama ditambah baru yang ada pada suatu periode tertentu. Oke, itulah pembahasan tentang soal Simon TO yang ketiga dan hasil TO Simon TO ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kritikan dan saran untuk kelanjutan atau pelaksanaan TO selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.